UNRWA sambut keputusan Joe Biden kembali cairkan dana bantuan untuk Palestina. Masya Allah. Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur dekat UNRWA atau UNRWA menyambut baik keputusan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mencairkan dana bantuan kepada Palestina. Dari ratusan juta dana bantuan yang akan dicairkan Amerika Serikat sebagaimana akan disalurkan ke UNRWA. Menurut rencana, Biden akan mencairkan dana bantuan sebesar 235 juta dolar Amerika. 75 juta dolar Amerika akan didedikasikan untuk bantuan ekonomi dan pembangunan Palestina. 10 juta dolar Amerika akan diinvestasikan ke USAID dan juga 150 juta dolar Amerika akan diberikan kepada UNRWA. Kami senang dengan keputusan itu karena akan membantu jutaan pengungsi Palestina untuk mengatasi penderitaan ekonomi mereka yang sedang berlangsung, kata juru bicara UNRWA di tepi barat Sami Shasha. Beberapa tahun terakhir ini sangat menantang bagi rakyat Palestina. Banyak donor telah memangkas bantuan mereka untuk tujuan mereka. Sementara pandemi COVID-19 yang meletus pada Februari 2020 tahun lalu tidak membuat situasi menjadi lebih mudah, menghancurkan ekonomi yang sudah rapuh. Sekarang dengan jutaan dolar diharapkan akan dibuka, UNRWA dapat bernafas lega dan Shasha mengatakan uang itu akan digunakan dengan bijak. Kami akan menginvestasikan uang ini untuk proyek pendidikan dan juga kesehatan serta penyediaan makanan dan juga prakarsa pembangunan berkelanjutan lainnya termasuk desalinasi air, ujarnya seperti dilansir Sputnik pada Kamis 22 April 2021. UNRWA memiliki kehadiran yang kuat di tepi barat dan Gaza di mana badan PBB itu mempekerjakan ribuan karyawan dan mengoperasikan lusinan sekolah, institusi medis dan berbagai pusat bantuan. Mereka juga terlibat dalam mengurangi kemiskinan di kamp-kamp pengungsi Palestina, mempromosikan peran perempuan dan meningkatkan kondisi lingkungan di kawasan itu, di mana proyek-proyek yang membutuhkan sumbangan uang dalam jumlah besar. Di sisi lain, 100 hari Presiden Joe Biden, umat Islam jadi prioritas. Presiden Amerika Serikat Joe Biden disebut telah membuktikan janji saat kampanye pencalonannya sebagai presiden terkait kebijakan terhadap Muslim dan Islam. Janji kampanye Biden untuk umat Islam di Amerika Serikat antara lain melindungi hak sipil dan hak konstitusional, menghormati keragaman dan komunitas Muslim, memastikan pelayanan kesehatan yang memadai, serta menciptakan lingkungan yang kondusif dan inklusif, serta membuat komunitas Muslim Amerika lebih aman. Kemudian, janji Biden untuk menempatkan tokoh dan cendekiawan Muslim Amerika dalam berbagai posisi strategis di pemerintahannya. Janji-janji ini ternyata langsung dilaksanakan pada saat Biden memasuki masa 100 hari pemerintahannya pada 20 April mendatang, kata Konsul Jenderal RI di New York Arifi Saiman dalam seminar tentang arah kebijakan Presiden Amerika Serikat Joe Biden terkait Muslim dan dunia Islam yang berlangsung virtual Jumat malam 9 April. Selain itu, sikap Biden terkait Muslim dan Islam juga tercermin melalui kebijakan luar negerinya, antara lain dengan mencabut larangan masuk ke Amerika Serikat bagi warga sejumlah negara, termasuk dari sejumlah negara Muslim. Arifi berpendapat mencabut Muslim travel ban pada hari pertama Biden menjabat sebagai presiden adalah wujud komitmen atas janji kampanye Biden-Harris. Meskipun kebijakan pencabutan travel ban ini tidak mutlak ditujukan ke negara-negara Muslim semata, tetapi tindakan pemerintahan Biden-Harris tersebut mengirim sinyal yang jelas kepada Muslim Amerika dan dunia Islam bahwa pendekatan Biden berbeda dengan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kata Arifi. Serangan rudal Suriah picu sirine reaktor nuklir Israel bunyi. Sebuah rudal Suriah dilaporkan meluncur dan meledak di selatan Israel hingga memicu sirine peringatan berbunyi di dekat reaktor nuklir rahasia Tel Aviv di Mona, Kamis 22 April.
Militer Israel mengatakan bahwa sebagai tanggapan pihaknya melumpuhkan beberapa baterai rudal di Suriah, termasuk yang menembakkan proyektil ke dekat Dimona. Radio militer Israel menuturkan rudal Suriah menargetkan jet Israel yang tengah melintas daerah dekat Dimona. Seorang wartawan Reuters yang berada 90 km utara Dimona mendengar suara ledakan beberapa menit sebelum militer menyatakan bahwa sirine telah berbunyi di wilayah tersebut. Juru bicara militer Israel menuturkan rudal Suriah tersebut berjenis SA-5, salah satu dari beberapa yang ditembakkan ke pesawat mereka. Jubir tersebut memastikan bahwa rudal Suriah tidak mengenai reaktor nuklir mereka. Dalam beberapa pekan terakhir, Israel terus meningkatkan pertahanan udara di sekitar reaktor Dimona dan pelabuhan Eilat di Laut Merah. Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan serangan rudal atau drone jarak jauh oleh pasukan yang didukung Iran. Ketegangan antara Israel dan Iran terus memanas terutama sejak Teheran menyatakan kembali meningkatkan pengayaan uranium dan program nuklirnya. Sejumlah sabotase juga dialami Israel dan Iran di mana keduanya saling menyalahkan satu sama lain. Dunia gempar, pabrik rudal rahasia militer Israel meledak dahsyat. Dunia mendadak gempar, pabrik rudal rahasia dan senjata canggih milik militer negara Yahudi Israel dikabarkan telah meledak dahsyat. Dilansir Viva Militer dari situs Israel Haaretz, Kamis 22 April 2021, ledakan terjadi pada siang hari waktu setempat. Ledakan terjadi sangat besar sehingga kobaran api ledakan dapat terlihat dari jarak jauh. Pabrik rudal itu disebutkan berada di wilayah Israel Tengah di kota Ramle, namun belum diketahui pemicu dari ledakan dahsyat itu. Yang pasti, dari rekaman video yang beredar terlihat ledakan memicu awan jamur sangat besar ke angkasa. Pabrik rudal Israel ini dikenal cukup canggih, namanya Tomer. Di tempat ini Israel mengembangkan berbagai jenis rudal, mesin roket hingga peluncur satelit Ovik. Selain itu banyak senjata rahasia milik Tentara Nasional Israel alias IDF yang tercipta di pabrik ini, termasuk sistem pertahanan rudal EO-4. Sejauh ini pihak berwenang Israel belum memberikan keterangan resmi terkait ledakan di pabrik rudal itu. Sementara itu kabar ledakan pabrik rudal ini telah menjadi berita-berita utama di berbagai media di Timur Tengah dan Iran.